Para Iwan dan Ahwat, bagaimana kabar sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan barokah karamah Syekh Abdul Rahman. Kita bisa kumpul kembali, bisa bermuajahah dalam rangka khotaman. Mudah-mudahan hadirat kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah berkahkan anak-anak kita, Allah berkahkan cucu-cucu kita, Allah berkahkan dalam segala hal, tentu dengan wasilah barokah karamah Syekh Abdul Rahman. Al-Fatihah. Ya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada istilah toreko sufiyah. Toreko sufiyah, torekotus sufiyah. Kalau dalam ilmu nahu namanya mudok ilaih. Toreko itu mudok, sufiyah itu mudok ilaih. Secara arti toreko jalan atau cara, sufiyah orang-orang sufi. Siapa orang sufi itu? Maka kalau kita bilang orang sufi adalah suci hatinya, suci jiwanya, dan suci perbuatannya dan perkataannya. Itu orang sufi. Jadi toreko sufiyah ini macam-macamnya banyak. Termasuk Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu toreko sufiyah yang kita pelajari, yang didirikan oleh Syekh Ahmad Latif Sambas. Qadiriyah itu didirikan oleh Syekh Abdul Qadir, itu termasuk toreko sufiyah. Kemudian Naqsabandiyah didirikan oleh Bahauddin Naqsabandi. Ada Tijaniyah, Satoriyah, pokoknya macam-macam toreko itu. Jadi toreko itu jalan menuju Allah, atau toreko sufi itu jalan yang pernah dilakukan oleh orang-orang sufi. Karena kita sebelum kita mengetahui apa yang kita lakukan, maka dalam buku Abah, dalam buku Halwat Tarbiyah itu, kita harus tahu definisinya dulu. Segala ilmu pun harus tahu definisi. Ilmu fikih juga harus tahu definisinya. Ilmu tafsir harus tahu definisinya. Terus ilmu apalah. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah toreko sufi. Apa sih toreko sufi itu? Sebagaimana ditulis oleh Syekh Imam Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwir Qulub. Jadi Abah nukil tuh di buku Halwat Tarbiyah itu, toreko sufi itu wa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmudaha wa mazmumaha wa kifayatu tadbirha min mazmumiha wa tahliyatiha bittisafi biha wa kifayatu suluk wasair ilallah. Itu definisi pakai bahasa Arab. Jadi toreko sufiyah itu adalah suatu ilmu atau pengetahuan. Dengan ilmu tadi kita bisa mengetahui perilaku si nafsu, perilaku nafsu terpuji dan tercela. Jadi kata-kata nafsu itu ahwalun nafsi. Ilmu yang dengan ilmu tadi kita bisa tahu perilaku atau tingkah laku si nafsu. Nafsu terpuji, nafsu tercela. Itu toreko sufiyah. Wa kifayatu tadhiriha. Nah, ketika si nafsu itu jatuh dalam mazmum itu tercela, berarti harus tahu cara membersihkannya si nafsu tercela tadi. Cara membersihkannya wa kaifa tadhira min mazmumiha. Kemudian setelah tahu cara membersihkannya, udah dibersihin,
wa tahliyatnya bitisofi bi mahmudiyah, dan tahu tata cara bagaimana menghiasi si nafsu tadi yang tercela dengan sifat terpuji. Yang terakhir, ilmu Thariqah Sufi itu tahu tata cara perilaku seorang jiwa tadi untuk bisa sair wasuluk ilallah. Sair wasuluk ilallah, jalan menuju Allah. Nah, kata-kata sair wasuluk bukan johir, tapi rohani. Nah, disingkatlah ilmu tersebut, ilmu Thariqah Sufiyah, sebagaimana Muallim Safi Azami dulu sama Agim tuh pernah dialog dulu lagi di RRI itu. Agim itu dulu diundang ke Arba'in. Muallim Safi Azami di rumah beliau habis subuh. Kebenaran anak Arba'in itu ada Ustaz Sopar Mawardi, anak buahnya Agim, itu kan terkenal Agim ya. Nah, itu dialog tuh di Safi Azami almarhum di rumahnya, Agim di RRI, belum ketemu Dasar. Agim itu terkenal dengan manajemen kolbu ya. Manajemen kolbu dalam menata hati. Makanya sama orang-orang awam disebut wah itu tasawuf. Akhirnya Muallim Safi Azami memberikan catatan, tasawuf itu disingkat dengan 3 huruf. Kho, ha, jim. Kho, ha, ada kecil, jim. Kho itu apa? Takholi. Kho itu takholi. Kalau ha kecil tahali. Kalau jim tajali. Maka kata Muallim Safi Azami ulama Betawi itu. Jadi orang Betawi ada ulama besar. Namanya Muallim Safi Azami. Jadi kalau orang pengen tahu ilmu tasawuf secara keilmuan, dia tahu taholi tajali, dia udah termasuk tahu tuh. Oh, tasawuf itu taholi tajali. Rinciannya gimana? Taholi itu artinya mengosongkan, membersihkan dalam kitab Kanzul Ulum. Tahali tadi menghiasi, tajali tadi nampak. Jadi taholi itu artinya mengosongkan dari hal-hal dosa, dari hal-hal akhlak yang tercela. Kalau tahali itu menghiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Tajali itu artinya kesingkat, terbuka tuh kata Imam Ghazali, yang namanya tajali terbukanya hati seorang hamba tentang cahaya ilahiyah. Jadi kalau ikhwan murid Abah ditanya sama orang apa itu tasawuf, kho ha jim, apa tuh? Kho artinya takholi, ha artinya tahali, jim itu artinya tajali secara ilmiah. Itu namanya definisi. Nah, kemudian sama Syekh Imam Al-Qurdi itu ringkas, jadi takholi ini itu yang disebut ilmu Thariqah Sufiyah atau tasawuf. Jadi yang disebut Thariqah Sufiyah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi, yaitu ilmu untuk mengetahui perilaku nafsu terpuji dan nafsu tercela. Nah, itu Thariqah Sufiyah. Jadi objeknya apa? Si nafsu tadi. Nah, nafsu itu bisa diartikan kolbun, kata Imam Ghazali ini. Bisa diartikan ruh, bisa diartikan nafsu. Tapi objek daripada yang kita pelajari ini Thariqah Sufiyah. Kalau kita Thariqah Sufiyah namanya Qadariyah wa nafs. Objeknya itu nafsu atau kolbu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa ilmu yang kita pelajari ini untuk mengenal perilaku si nafsu, wa nafsi wa ma sawwaha falahamaha ujurroha wa taqwaha, demi jiwa dan kesempurnaannya, maka Allah anugerahkan si nafsu tadi ada yang fasik, ada yang takwa. Itu dilatih paruh. Ketika kita sudah mengetahui ilmu ini, ada kata-kata tadi tuh
Wa kifayatu tathiriha. Kifayah itu cara. Tahu kan kifayah tata cara. Tathiriha mensucikan si nafsu tadi min madmiha dari ketika si nafsu terjadi tercela. Nafsu tercela gimana? Ria, ujub, takabur, apa lagi? Sombong, jahat, koret, kikir. Ya pokoknya yang hal yang jelek. Itu namanya nafsu mazmum. Itu yang objek ilmu tarekat sufi itu ketika si nafsu diri seseorang itu si nafsu perilakunya jelek, itu dibersihin. Ngebersihnya pakai apa? Taholi. Taholi itu nggak bisa tanpa mursid. Kalau orang penceramah gampang kan? Taholi tadi gampang nggak? Tapi untuk makom ke taholi, seorang murid itu nggak bisa dengan dia baca Quran aja, nggak bisa. Tiap hari dia baca Quran, belum tentu bisa bertahol. Maka kata Imam Al-Qurdi, dalam kitab Tanduk Qulub, penyakit ria, ujub, takabur, pokoknya najis manawi itu nggak bakal hilang dari diri manusia kecuali di bawah bimbingan semur. Ustadz nggak bakal bisa, Ustadz. Kiai nggak bakal bisa tuh kiai. Buya, apalagi ajangan nggak bakal bisa. Yang mampu merubah itu adalah semur yang punya pangkat Syekh Mursyid. Kenapa Syekh Mursyid doang? Ustadz Kiai Buya Ajengan kan dia bisa pinter kitab. Ternyata untuk bertaholis dari ria ujub bukan karena kitab. Ada orang belajar kitab Ihya Ulumuddin sampai tamat. Pokoknya tentang sifat ria ujub lah dia belajar. Belum tentu dia bisa. Tapi ketika dibawa guru mursyid, itu takholi tadi nanti dikasih alatnya. Apa tuh alat takholi? Abdul Makultu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. Itu kata Syekh Imam Al-Qurdi. Kalau tanpa itu nggak bisa. Kalau tanpa ditalkin la ilaha illallah, namanya ujub ria nggak bakal bisa hilang. Coba dah. Orang berilmu itu banyak ujubnya. Orang ibadah itu banyak apanya? Ujub. Coba orang yang sering jamaah, sholat jamaah atau apa dia bilang? Pahala gue udah banyak. Ya kan? Pahala gue udah banyak, gitu kan? Jadi orang ibadah itu malah banyak kan penyakit hatinya. Sama orang zikir juga. Kalau nggak di guru mursyidin ya. Makanya abah itu metodenya apa? Ilmu guru, amal guru, marifat guru, adab guru. Nah di situ kita mempanakan semuanya punya guru. Nah dari takholi tadi pakai alatnya la ilaha. Sejarahnya ada gak ada? Sejarahnya apa? Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ada nggak zikir yang bisa sampai kepada Allah yang bisa dilakukan oleh orang umum maupun orang khusus? Akhirnya Rasul terdiam karena Rasulullah nggak langsung menjawab ada, tapi nunggu Jibril. Ada adabnya nggak gitu? Ada. Akhirnya Allah turunin ke Jibril, diajarin untuk kalimat la ilaha illallah. Jibril nurunin ke Nabi Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, ghammid aynaka. Wahai Muhammad, pejamkan kedua matamu. Isma minni salatan. Ikuti dariku 3 kali. Nabi ngikuti dong ke Jibril. La ilaha illallah, ya kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah 3 kali. Udahlah dah. Nabi Muhammad dapat gak ilmunya dari Jibril? Itu sejarah. Jadi ilmu itu harus bersisilah nggak? Oh, ada urutannya. Nah dari Nabi Muhammad baru diajarin ke Sayyidina Nabi Muhammad pun sama nyuruh kepada Sayyidina Ali, gomid ainaka, pejamkan kedua matamu. Pejemin. Isma minisan, ikutin apa yang kuucapkan 3 kali. Ikutin Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali turun ke Sayyid Husain, Imam Zainal Abidin, Syekh Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq, Imam Musa Kazim, Hasan Abu Ridho, sampai terus diperdalamlah oleh para
Syekh Mursyid, salah satunya Syekh Sultan alias Abdul Qadir. Nah, dari Syekh Abdul Qadir tadi ditajribah, diriset, diriadohkan oleh pribadi beliau. Setelah itu dari kebiasaan sama murid-muridnya, zikir yang disebut zikir jah. Jadi tahol itu harus pakai zikir apa? Nggak boleh diam. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah, itu tahol. Kalau alat tahol itu cuma diam aja, oh nggak bisa. Karena tahol itu membersihkan hal-hal yang kotor, termasuk jasad. Dia zikir derajat. Makanya kalau torekot Qadiriyah itu orangnya jago-jagoan, sakti. Kayak samannya. Kan saman sama kan gede di gua demam. Jadi kalau torekotnya Qadariyah doang nggak tabah, harus dua. Qadariyah wa naksa. Kalau Naksabandi itu ada dua, nggak boleh Naksabandi doang. Jadi takholi tadi alatnya la ilaha, kan ada sejarahnya tuh. La ilaha illallah ada sejarah nggak? Sampailah sama Abdul Qadir. Tahali zikirnya zikir alif lam ha. Bagaimana sejarahnya ketika Abu Bakar dengan Nabi Muhammad masuk ke gua Tur, dikejar-kejar sama kafir Quraisy, mau dibunuh. Sayyidina Ali suruh tidur di tempat. Akhirnya masuk ke gua Tur. Di gua Tur ada apa? Laba-laba ya. Hampir tuh kaki Rasul kelihatan. Di situ Abu Bakar nangis. Kenapa? Kalau kata orang pasti dibunuh. Tapi kata Nabi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nah, dalam sejarah dan riwayat, kalau Allah bersama kita bagaimana? Caranya gimana? Kan orang gampang ya, Allah bersama kita. Allah bersama kita, bagaimana caranya? Nah, disitulah Abu Bakar diijazahkan, ditebuskanlah alif lam ha ismuzad ke mananya? Ke kalbunya sama Rasulullah. Itu sejarah. Disitulah akan bakal cikal yang disebut Naksabandiyah yang dikembangkan oleh Bahauddin Naqsyabandi. Itu namanya alat tahali. Nanti dari Naqsyabandi itu ada istihad para ulama-ulama sufi Naqsyabandi. Dia bisa meriset di diri manusia itu ada 7 latifah. Kalau bahasa orang persilatan cakra. Tahu cakra nggak? Cakra kan cahaya ya, cahaya alam. Cakra 1, cakra 2, cakra 3, cakra 4, cakra 5, cakra 6, cakra 7. Kalau dalam dunia persilatan. Nah, akhirnya Bahauddin Naqsyabandi mengolahlah alif lam ha tadi untuk tahali. Di diri manusia itu ada 7 latifah diolah. Oh, di sini ada latifah qalbi. Oh, di sini ada latifah ruh, latifah sirri, latifah khofi, latifah apa? Nafsi, kolak. Zikirnya apa? Alif lam ha. Makanya mualim tang kemarin, kenapa kita harus pandang ismuzat? Kepandang atau tidak kepandang dari ismuzat alif lam ha tadi itu akan timbul cahaya. Suruh mandang doang. Jadi yang alif lam itu nanti akan timbul cahaya. Cuman yang nanamnya siapa? Kan saya bilang kalau yang nanamnya kiai, ustadz, buya nggak bisa, kecuali badal tal. Itu pun yang dimandat oleh guru itu. Jadi yang alif lama itu nanti nyinarin apa? Cahaya. Kan suruh pandang ismuzat ya. Oh, ternyata rahasia di situ kata Abah, alif lama itu ada sifat 20. Alif namanya ma'ani, lam ma'nawiyah, lamnya salbiyah, hanya nafsiyah. Yang selama ini sifat 20 dihafal, ternyata itu memberikan cahaya dari alif lam. Nah, tahalilah yang bisa merubah dari sifat-sifat tercela menjadi terpuji. Itu pun nggak bisa tanpa guru mursyid. Sekarang orang umum zikir nggak? Zikir.
Bagaimana mereka zikir tahalinya? Belum tahu. Kalau di dunia sufi, tahali pakai zikir jahat. Tahali pakai zikir Nah, dari zikir hofi tadi, istihad ulama Naksabandi untuk memudahkan bahwa di diri manusia itu ada 7 titik dalam bahasa Arab, zohir, batin, Muhammad yang disebut insan kamil. Ini kamil, ini mukamil. Makanya nanti di diri kita ada 2 alam, alamul amri nih. Alamul amri itu ada 5. Dalilnya di Quran ada, ala lahu khalqu wal amru tabarakal rabbul alamin. Jadi Allah itu mengetahui alam kejadian dan alam amr. Ini alamul amri nih. Alamul amri terdiri berapa? 5. Latifah qalbi, latifah ruh, latifah siri, latifah khofi. Apa? Ini alamul amri. Ini alam khalqi nih. Yang Abah bilang gedungnya Muhammad. Ini gedung Muhammad nih, otak benak nyambung. Nah, ini kolab. Makanya kalau dalam buku Abah, ini alam khalqi, ini manusia nih, jiwa manusia disinari oleh Allah. Kolab itu Allah. Jadi nur Allah nyinari Muhammad. Ini kan Muhammad ini. Selama ini orang Muhammadnya dianggapnya siapa? Muhammad bin Abdullah, padahal Muhammadnya di sini. Itu di Abah tuh, ajar Abah buku merah gitu. Ini alam khalqi, otak benak kita atau jiwanya jiwa Muhammad. Itu pun nggak bisa jiwa Muhammad kalau nggak dibuka sama guru mursyid. Salah satunya Syekh Abdul Rahman. Ini Muhammad nih. Jadi Muhammad jangan bicara lagi Muhammad siapa? Udah nggak ada. Yang ada sekarang Muhammad ini. Ini Muhammad ini. Tapi mereka yang sudah ditanam latifah nafsi. Ini alam khalqi. Ini kolab. Jadi Allah menyinari Muhammad. Sir Allah menyinari Nur Muhammad. Nafsi. Itu rasa dia apa seperti itu. Ini alamul amri. Kata Buya Uci nih, di ceramah saya dengar. Nggak bakalan bisa orang memindahkan dari alam amri ke alam khalqi kecuali mursyid. Sekarang ulama syariat tahu nggak alam khalqi? Nggak tahu dia. Alamul amri nggak tahu. Makanya ketika dia baca Quran alal khalqu wal amru tabaraka rabbul alamin, dibilangnya ingatlah Allah memiliki kejadian dan perintah. Ditahuilah oleh ulama-ulama mursyid, salah satunya Abah Guru, memberikan catatan bahwa alamul amri itu latifah qalbi, latifah ruh, latifah siri, latifah khofi. Ini sebut kemuhammadan. Yang nanti mundar mandir kata Abah. Tapi mundar mandir di sini. Berarti murid Abah kalau udah tahu begini hebat gak tuh? Kira-kira ada yang jahat gak? Kagak ada. Gak bakalan ada yang dengki, ada yang iri kalau ilmu Abah itu benar-benar diamalin. Berarti kalau sekarang kalau kita kupas latifah, di latifah qalbi itu kan nafsu setan, nafsu iblis, ya, hawa nafsu, ubudunya, lawamah. Itu kan bisa hilang, berubah. Cahaya iman, cahaya Islam, marifat Allah. Ini bahimiyah, itu bisa berubah jadi mulhimah. Ini subuhiyah, binatang buas, berubah jadi mutmainah. Ini Saitonia berubah jadi apa? Rodiyah. Rububiyah berubah ketika di zikir hobi ini tuh menjadi apa? Mardiyah. Ini kamil. Ini otak benak nih, kamil. Ini mukam. Makanya kalau ada otak benak yang masih jahat, ya berarti apa? Kan Abang ngajarin seperti itu. Lalu ilmu latifah itu kemanain gitu loh. Ilmu latifah itu kemanain. Oh ternyata ketika punya ilmu latifah itu, latifahnya dikasih, cuma nggak diamalin. Akhirnya di latifah hobi bercongkolah setoniahnya. Di latifah siri tetap bercongkol, namanya binatang buasnya. Karena nggak diamalin.
Di latifah apa? Bercongkor rububiyahnya, ujub, takabur, sombong, ria. Ininya sama tuh semua. Kalau itu diamalin, bagaimana cara ngamalnya? Ya sesuai dengan abah aja suruh. Zikir jahar 1, 6, terus latifah sampai 7. Dengan ajas tujuan dengan munajat, dengan doanya disatui. Terus diamal, diistiqomahkan, itu akan nanti ada suatu perubahan. Kan ngamal kita cuma muter doang ya, muter. Ya itulah bayangkan ismu zat. Di latifah qalbi 100, latifah ruh 100, latifah siri 100, latifah hobi 100, latifah apa 100, latifah nafsi 100, latifah kolab 100. Kalau yang sudah 7 wajib diamalin. Kalau nggak diamalin, nggak diisi, berarti khianat. Itu amanah guru loh. Sama yang punya latifah 1, 2 kagak diisi, sama. Jadi itu amanah abah diberikan ke murid. Orang punya latifah qalbi aja udah hebat itu. Kalau dia diolah, ulama-ulama syariat kalah itu. Apalagi ngolah latifah ruh. Ngolah lagi latifah diolah lagi latifah kopinya, diolah lagi latifah apanya, diolah lagi nafsi kolab. Nah, di situ yang saya bilang nggak usah belajar keluar. Berarti suruh ngolah diri sendiri. Sekarang belajar di luar itu cuma bacaan doang. Coba dah. Sekarang nih mumpung masih baru. Namanya kita baru 2 kali khotam. Khotaman. Nah, sekarang yang dituntut oleh abah guru itu zikir jahar sama zikir hopi. Zikir jahar sama zikir hopi. Bagi mereka pengusaha yang kerja, yang bisnis, jangan jadi harapan. Kalau udah jadi murid abah, masuk di bawah talqin bed murid abah, yang mereka kerja apalah bisnis semuanya, itu jangan jadi harapan. Karena mau di abah itu, yaitu bahasa tahawli tadi loh, dibersihin dulu, ditazkiyah, baru di tahliyah nanti. Sekarang ini murid abah seperti mualim tahun kemarin disampaikan, bahwa yang diharapkan zikir kitanya. Sholat 5 waktu yang harus kita laksanakan zikir sama zikir hobinya. Sekarang kan zikir suka ditinggalin ya. Nah, kalau khotaman rusuh. Kalau khotaman tuh rusuh. Ini khotaman kan bagaimana mau zikir hobi cepet. Nanti rusuh, nanti di luar ini silahkan. Jadi zikir jaharnya di ini. Sholat 5 waktu ya. Sama zikir hobi. Bisnis, dagang, apapun usahanya, jangan jadi harapan. Kalau udah jadi murid abah, itu bisa diamblesin. Kemarin saya Cing Ali cerita tuh Haji Lang bos kan, blus. Nah sekarang rubah image kita. Zikirnya yang di ini kan lawis takomu ala toreko. Kalau murid abah istiqomah di atas jalan toreko Syekh Abdurrahman jahar hobi, ya siri bagi yang ngotam, itu nanti rezekinya melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Percaya sama guru. Kalau kita kejar dunia, ini murid abah nih, gak bakal ketemu. Tapi kalau kita kejar zikir, ketemu. Kalau bahasa mualim tama apa? Jualan takwa. Zikir. Kalau kita kan kebalik kan, kejar dunia, zikirnya ditinggal. Makanya abah itu harian, mingguan, bulanan udah cukup sebenarnya. Itu nanti rezeki akan melimpah ruah seperti air hujan. Ya istinya ikhtiar itu sebatas ikhtiar kata abah. Kalau murid abah ya sebatas ikhtiar aja. Tapi ketika tugas-tugas yang abah yang udah dijanjikan, innalladzi yubayunaka, itu jangan ditinggal. Coba dah rubah. Zikir yang jadi harapan. Tetap kerja mah kerja gitu, tapi zikir itu jangan ditinggal. Zikir jahar zuhur panas gak? Belum zikir hobinya ngantuk, lawan terus. Datang asar zikir jahar hobi, datang maghrib
sama, Isya sama sampai subuh. Terus itu lakukan continue istiqomah sesuai dengan Abah katakan lawis taqamu ala tariqati la asqaina ma'an godako. Andai mereka istiqomah di atas jalan toreko, di buku Abah khotaman. Selain khotaman yaitu jahar, hobi, siri, khotaman bulanan. Nah, yang tajali siri itu, zikir siri. Zikir siri itu zikir dirasakan. Mereka yang nggak punya zikir siri nggak usah dibaca. 1-7 nggak ada zikir sirinya. Cuma jahar sama khof. Jangan berani-berani zikir khof apa siri. Karena zikir siri itu muraqabah ahadiyah ma'ya. Nah, selama ini Abah udah nggak ngijajain lagi. Tapi murid Abah jangan pesimis. Jadi mereka punya jahar sama khof. Sirinya nggak ada. Ya bagus lah. Kalau ditambah sirinya, zikir jahar aja males. Pengen tarikan 3 mulu ya. Tapi nanti kalau dibiasakan si nafsu mahmudah tadi, itu kalau ninggalin zikir jahar sama hopi, nggak mau dia. Berarti si nafsunya sudah apa? Mahmud. Tapi kalau si nafsunya udah kecampur antara mahmud dengan mazmum, udahlah zikir hopi 3 aja. Akhirnya nggak ada perubahan. Nah sekarang ini yang jadi harapan yang Abah bilang, Mu'alim Tab juga sebenarnya udah disampaikan. Mu'alim Tab ulas lagi tuh. Dulu saya ceramah di Buaran tuh, dikasih tuh kayak gitu. Jadi yang usaha yang apa, tetap usaha. Tapi yang jadi harapan sandaran kita zikir yang di Abahnya itu. Artinya usaha kita itu nggak sia-sia, ngerti nggak? Itu rezeki yang melimpah ruah. Nah selama ini yang sering kita tinggal hobi kan, jahar doang. Itu pun jar tilu, 3. Nah maka sekarang rubah. Bulanan, masalah bulanan. Itu secara faedah keutamaan Abah sering menjelaskan. Datang bulanan, dosa kita gugur. Mana ada guru yang lain yang bilang gitu. Abah itu. Kalau kita datang bulanan, ngaji bulanan, dosa kita gugur. Bukan hanya dosa kita gugur, dosa orang tua yang di kuburan sama diampuni. Terus yang kedua, kita ngaji ke Bogor, tarbiyah maupun bulanan, itu makomnya, bandingannya, kedudukannya sama kita ziarah kepada Rasul. Kenapa seperti itu kata Abah? Karena Abah makomnya makom Rasul. Jangan lihat Abah Ilyasnya. Nah itu yang kadang Ikhwan nggak ngelihat ke rahasia di balik itu. Jadi bulanan duduk doang ya. Haji Manakim duduk doang kan? Salaman, gugur dosa kita. Karena Abah yang ngomong. Kita nih ke sana ke Abah ngaji nih. Masuk gerbangnya udah ziarah ke Rasul. Abah lagi masih hidup ngomong seperti itu. Manzar kubri wajabat syafaati. Barang siapa yang menziarah kuburanku, maka dia dapat syafaat. Nah, kalau di hadis jangan diartiin kuburan kata Abah, makom. Makom itu bukan kuburan. Kedudukan seorang mursyid tadi seperti Rasul, berarti Abah ngasih syafaat. Nah, makanya ayo bulanan itu harus ada gairah, khususnya di Ciputat. Udah kali duduk terserah duduk di mana kek, mau di pojokan di mana, yang penting bulanan. Khotaman ini ibaratkan lampu. Kita punya zikir la ilaha illallah. Itu harus ada lampu, itu harus ada yang apa minyaknya. Kalau di Tanggul Hulu begitu tuh. Jadi punya lampu per tomak ada minyaknya gimana? Nah ini khotaman ini sebagai penggeraknya. Jadi kita nggak rugi, di Abah itu nggak rugi. Jadi perjalanan kita sampai sekarang nih masih dipantau oleh Syekh Abdurrahman. Percaya nggak? Masih dipantau sama Abah Guru.
Makanya alhamdulillah kita kadang lupa karomah abah. Lupa nggak? Kenapa kita sekarang panjang umur? Hah? Sampai sekarang kita panjang umur. Siapa yang menjaga itu? Syah Abdurrahman. Makanya mereka yang tidak patuh kepada abah, dia lupa. Kalau nggak ada mursyid nih, kan lihat orang mau lebaran, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini udah nggak ada yang pulang kan? Nggak ada yang pulang kan? Lengkap. Sadar, itulah karomah Syah Abdurrahman. Kan abah memantau sampai sekarang nih. Kalau bukan karena karomah Syah Abdurrahman, wah udah tewas semua kali kita. Cuman kan kita orangnya santai-santai aja. Malah gini, Allah masih panjangin umur saya, begitu. Kalau orang sudah bertorekoh, jangan bicara langsung ke Allah, belum mampu kita. Sadar gak kalau kita panjang umur karena karomah Syah Abdurrahman? Sadar gak? Itu harus kembali lagi. Oh, sampai mau alim tuh kalau mau bandel amat dikotakin aja. Berarti kan apa yang nyabut? Izin ke sana. Kalau dulu apa masih ada jasanya. Kalau sekarang langsung. Ya, orang Ciputat nggak ada yang meninggal kan? Nggak ada. Karena apa itu? Karomah Syah Abdurrahman. Saya juga kalau bukan karomah Syah Abdurrahman udah mati kali saya. Mau santet aja, santet silakan santet. Nah, pasti didik dari nol, udah dari nol ini lalaguannya. Ini kan perjalanan kita kan bareng-bareng di sini, bener gak? Dari nol, tau nggak? Kenal saya itu nggak sebulan 2 bulan. Kenal saya ada yang 7 bulan, ada yang 8 tahun, 9 tahun, ada kan? Kenapa harus begitu? Benci sama guru nggak jadi masalah. Cuman jangan rusak guru atuh. Jangan dirusak. Ya kalau saya mati ya selesai udah. Penjelasan Syah Abdurrahman nggak ada. Orang mau matiin. Permasalahannya apa sih gitu? Kan saya bilang permasalahannya apa? Benci sama guru. Kira-kira syariat jaya gimana? Hah? Benci sama kiai yang di luar gimana? Nggak berkah. Apalagi di toreko. Putus hakikatnya kata kayak Bunyamin. Kayak Bunyamin saya ngaji itu ngaji hikam. Cuma geretek hati aja. Kok kiai begini? Itu kagak enak denger ngajinya. Kan saya bilang kalau bukan karomah Syah Abdurrahman, ini kita nggak kumpul lagi. Alhamdulillah Aryo kumpul lagi. Alhamdulillah Ogi, Jayadi. Saya panggil Jayadi. Jayadi mana nih? Alhamdulillah hadir. Berarti kan karomah abah, benar nggak? Takbir. Dari si Aan nih. Takbir. Aan. Besok jalan kaki ke Bogor. Tuh. Itu kita murid abah nih. Ini kalau bukan karomah Pak Topik juga kalau bukan karomah abah nggak bakal bercahaya dia. Iya. Saya bilang luar biasa karomah abah. Cuma kitanya nggak sadar. Ya sadar nggak? Pak Ripto nyalain saya gara-gara si Ipan tuh. Bang Rodes bilang, dia WA, Assalamualaikum, Bogor sembuh total, Ciputat sembuh total, asam reges, gitu asam reges. Gitu WA ke saya. Ruh binatang, apa-apaan tuh katanya. Si Ipan yang ngomong, WA ke saya. Dia nggak sembuh-sembuh ininya. Dia talqin itu niatnya sembuh. Kan saya bilang sabar, panjang umur juga alhamdulillah. WA ke saya, apa-apaan tuh katanya. Padahal ngomongnya di Bogor sama si Ipan. Masuk si Ipan Bang Rodes, dia asam reges, ruh binatang gitu kan. Jadi emang orang tua ya kesinggungan kali ya. Dibilang ruh binatang kesinggung tuh Pan. Orang tua. WA-nya ke saya, apa-apaan tuh katanya.
Ya maklumin lah. Jadi beliau tuh pengen sembuh, pengen jalan lurus lagi. Kok udah ke jadi sekarang ngaji baru berapa bulan ya? Jadi beliau tuh talqin niatnya pengen sembuh. Jadi nggak bongkok lagi. Kan saya bilang sabar. Sabar aja dulu. Pak De bisa ngaji ke Ciputat juga namanya itu udah karomah Abah sampai ke Bogor sama Bang Mamu. Bang Mamu sih gojek-gojek aja jalannya. Sakit pulang-pulang dari Bogor, akhirnya apa? Bogor sembuh total, Ciputat sembuh total. Nyindir itu. Ya kalau di Abah kan harus sabar, bener nggak? Hah? Emang kita dulu langsung dapat ilmu? Langsung dapat paham? Saya dulu yang ditentang sama Ikhwan kan? Ditentang dulu sama Ikhwan. Nah Ikhwan akhirnya berantem nggak sama otak benaknya? Berantem nggak sama jiwanya? Nah setelah berantem, akhirnya ruhani Abah lah datang. Nah ruhani Abah itu mengarahkan ke Ikhwan yang mereka mulai pakai akal syariatnya, dikasih ujian, jebret, baru paham. Kayak mau alim tab kan? Ternyata ketika baca Allah hadiri Allah naziri baru dikasih paham. Ketika lagi ngoren. Jadi di Abah itu gak ada ruginya. Jadi kalau ada Ikhwan baru, mereka masih menentang, harap maklum. Baca, baca Quran nggak boleh, kan itu wahyu Allah. Si Ipan ngejelasin lagi, makin pusing dia. Ya itu akhirnya ke saya WA tiba-tiba itu. Bogor sembuh total. Ciputat. Artinya apa? Ngaji ke Bogor, ke Ciputat lo kagak sembuh-sembuh, jalannya masih bongkok. Ya kan sabar dulu, benar nggak? Kakaknya Bang Denny sekarang sembuh nggak? Teh, dia harus sabar. Masa pengen sebulan 2 bulan langsung sembuh? Nah, itulah lika-liku Ikhwan biasa. Tanya sakit Bang Mo ya? Sakit. Mungkin dia sakit, pulang dari Bogor ngaji sakit, akhirnya begitu WA-nya tiba-tiba. Bogor sembuh total, Ciputat sembuh, amin gitu ya. Itu ngeledek kan. Ya harus maklum lah. Tapi sebenarnya dia ada semangat. Emang dia niat talqin itu pengen sembuh. Ya kan nggak langsung sembuh. Takutnya sembuh nanti pada pulang gimana? Itu aja udah. Tapi jalan-jalannya dia biasa. Kayak motor. Nah itu kembali ke Abah guru ajarannya. Jadi murid Abah itu diselamatkan dunia dan akhirat. Percaya nggak? Jangan kepengaruh begini. Abahnya udah nggak ada. Jangan. Ini banyak nih senior yang ngajarin juniornya. Di Bogor udah nggak ada Abah. Gak usah ngaji bulanan lagi. Di Ciputat jangan begitu ya. Terus di Ciputat itu continue, konsisten. Yakin nih lah bahwa kita ke Bogor itu bukan sekedar ngaji, Pak. Bisa ketawa nggak? Bisa. Kalau di Ciputat bisa ketawa. Yang kabur dari Ciputat bisa ketawa nggak? Kagak. Coba kumpul kita di Ciputat, yang kamar sana, ketawa-ketawa nggak? Coba di tempat lain, serius aja. Kayaknya terus perjuangan ajaran Abah ini terus. Jadi kita jangan pesimis. Saya bukan pesantren. Saya bukan ini, jangan. Bahwa di diri Anda itu ada 7 latih, ada latifah itu. Makanya kalau belum naik latifah, naik lagi ya. Jangan nunggu-nunggu. Jadi, itu berapa jadi? 3 5 tuh 5. Naik lagi 6. Ayo. Udah naik belum? Naikin. Yogi. Jadi pengajian kita ya begini. Memang sih kalau dijelasin awal begini gak bakal langsung mudeng, gak. Ilmu itu nanti berjalan baru mudeng. Ya ajaran Toreko kan penjelasannya seperti ini. Kalau saya bacain Quran hadisnya doang pasti tidur, benar nggak?
Lawis taqomu ala toreko andai mereka istiqomah. Gitu doang. Lurus aja. Tidur. Apalagi saya bacain buku. Buku saya bacain misalnya. Buku Abah saya bacain. Tidur nggak? Pulas. Ternyata ajaran abang nggak bisa dibikin. Kita olah tuh ajaran abah. Set. Ya sekarang udah paham kan kalau ketika ada orang syariat nanya, kan lu ngajar toreko? Apa sih itu toreko? Toreko itu toreko sufiah. Ilmun yorofu bihi awalu nafsi mahmudah wa madhumaha. Suatu ilmu, dengan ilmu tadi bisa diketahui atau bisa tahu tentang perilaku nafsu terpuji dan tercela. Yaitu toreko sufiah, toreko. Nah, ketika si nafsu itu tercela, ada cara buat ngebersihnya kayak patatirin min madhumiha. Itu namanya tahali tajali. Itu dipahami itu aja dah. Kalau ditanya, pokoknya saya dengar namanya tasawuf itu tahali tajali gitu. Apa sih tahali? Mengosongkan dari hal yang dosa yang jelek. Tahali menghiasi hal yang baik. Tajali nampak. Nah, sayr wasuluk itu perjalanan rohani. Perjalanan rohani butuh mursyid gak? Butuh. Kiai nggak bisa, kiai. Ustadz nggak bisa. Ustadz kiai itu cuma baca kitab. Kalau kata Buya Uci mah nggak bakalan nyampe kalau baca kitab doang. Ngaji kitab fikih apa nggak bakal nyampe kecuali melalui mursyid. Nah, perjalanan mursyid bagaimana? Ruh muda kita diajak. Roh muda. Bukan jasad mah enggak. Nah, ketika lagi duduk zikir misalnya jaharopi, suatu ketika ruhani kita dibawa jalan-jalan sama abah misalnya. Kan nanti ada murid seperti itu kan. Kita diajak jalan-jalan. Artinya ruhani kita. Jadi yang berjalan suluk menuju Allah itu ruhani kita. Jasad kita nggak bisa. Jasad ini namanya keadaman. Kalau ruh itu namanya kemuhammadan. Makanya terus gali terus ilmu ini, jangan bosan. Kalau masalah keduniaan, masalah dunia nih ya, yang saya tadi bilang, yang abah dikatakan, yang jadi harapan bukan aktivitas kita kerja usahanya, tapi apa? Zikir. Coba aja buktiin. Itu la ilaha illallah 165 tiap sholat 5 waktu sama zikir hobi. Coba. Jangan ngandelin zikir doang, jangan. Karena di abah itu zikiran kita udah punya apa? Legalisasi. Cap dari mursyid. Bukan la ilaha kayak orang luar. Zikir hobi pun sama. Makanya terus khusus yang di Ciputat gali terus. Jadi galinya ke diri kita dengan zikir hobi. Kalau pengen ketemu rahasia ilmu abah, di zikir hobinya. Pengen ketemu rahasia ilmu abah, itu ilmu yang dikasih kepada Nabi Khidir. Nah nanti ketika kita zikir hobi, nanti pemahamannya akan dikasih sama abah masing-masing. Tapi walaupun beda pemahaman, nanti akan jadi satu. Di mana menyatunya? Di sini, di nafsi. Kalau yang sudah punya, ini nanti menyatu di sini. Walaupun nanti paham ini, nanti disatuin di nafsi. Nah makanya murid abah tidak ada beda sama. Ya mudah-mudahan terus kita gali, kita konsentrasikan, istiqomahkan ajaran abah. Gak usah belajar keluar lah. Artinya belajar keluar, belajar ilmu. Ilmu di abah aja udah cukup. Bagaimana cara mengolah ilmu abah? Zikir sama zikir jahar. Itu aja. Nanti itu dikasih ilmu ladun, itu ilmu wahyun atau ilmu mauhib kata Imam Ghazali. Ilmu yang dianugerahkan langsung dari guru. Jadi Syekh Mursyid itu punya wenang. Rahmat Allah itu nggak turun langsung ke manusia. Mursyid. Kalau orang syariat, rahmat Allah itu langsung turun. Syekh Mursyid dapat rahmat Allah. Kumpul. Tek. Nah dari Syekh Mursyid dikasih ke murid-muridnya. Sesuai kapasitas, sesuai maslahat.
Nah, itu Abah menceritakan seperti itu. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah kecil hati. Dengan zikir yang Abah kasih, insya Allah dunia akhirat pun dicukupi. Kalau kita cuma ngajar dunia, belum tentu. Sakit iya, pusing iya, benar nggak? Nah, tapi dengan zikirnya, tetap usaha mah, tetap aktivitas mah, kerja apapun silakan. Cuma catatannya, kedepankan zikirnya gitu loh. Sama zikir jahar sama hobinya. Kapan ada waktu kita konsenin gitu, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada yang sampai.